Jadi dibuka, diraba-raba, dipencet-pencet. Secara tiba-tiba, teman-teman, burung itu loncat. Oh, namanya manusia ya, yang punya hutang itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channelnya Bang Sam CBL. Seperti biasa, sebelum kita nonton videonya, teman-teman ya, jangan lupa kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, baik, kita lanjut menonton ya, lanjut mendengar, karena saya di jalan ini biar nggak ngantuk, saya akan cerita dongeng, punya dongeng dari orang zaman dulu saya, teman-teman. Jadi dengarkanlah ya, saya punya dongeng, entah itu lucu, entah itu horor atau gimana ya. Yang jelas tujuan saya untuk menghibur ya, teman-teman. Baik, kita mulai ya, teman-teman ya. Kita mulai dongengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu hari ada suami istri mempunyai hutang ke saudagar beras, yaitu senilai 100 juta rupiah. Wow. Nah, berhubung hutang itu belum terbayarkan, dengan menyicil pun sedikit-sedikit, saudagar beras tidak mau menerima karena hitungannya hutang itu 100 juta, dan per bulan yang punya hutang sanggup menyicil 10.000 rupiah, jadi tidak diterima lah sama saudagar beras. Lalu apa pemikiran yang punya hutang ini? Berhubung dia orang susah uang, dia tidak sanggup untuk membayar, sedangkan dia juga hidupnya biasa-biasa saja. Jadi yang punya hutang adu pikiran sama istrinya, cari solusi. Solusinya geblek ya, konyol ya solusinya menurut saya. Namanya juga dongeng ya, kita dengarkan saja. Jadi si suami bercerita ke istri, mengajak itu, "Ma, gimana kalau hutang itu kita pura-pura bikin burung untuk membayar hutang ke saudagar beras?" "Bikin burung apa?" kata si istri. Jawab kata suami, "Kan saudagar beras itu seneng burung, di rumahnya banyak burung, segala jenis burung ada. Ada yang dapat beli, ada yang dapat dikasih, ada yang dapat hasil kontes ya. Jadi si yang punya hutang ini, suaminya berkata begitu, saya mau pura-pura jadi burung, nanti badan saya dipakai kapuk sekujur tubuh saya, lalu saya masukin ke dalam karung yang besar, biar sama sekali tidak terlihat wujud manusia," kata suaminya yang punya hutang. Nah, terus jawab istrinya, "Gimana nanti kalau saudagar beras kesini menagih?" "Ya justru itu tujuan saya, untuk biar dia mau bayar hutang pakai burung jadi-jadian, yaitu burungnya saya yang sudah kamu buat nantinya." Lalu mikir seorang istrinya, "Ya sudah, kita coba, mudah-mudahan bisa saudagar beras dibayar pakai burung-burungan yang saya buat itu, yaitu dalamnya kamu." Yaitu di dalam burungnya itu, di dalam karungnya itu yang sudah terbungkus kapas-kapas ya, dielemin kapas, sama sekali tidak terlihat wujud suaminya itu. Jadi itu nanti yang disebut burung ya, teman-teman. Namanya burungnya bajigar notod.
bajigar notod, teman-teman. Jadi si saudagar beras keesokan harinya datang ke rumah untuk menagih hutang yang 100 juta rupiah itu. Pada akhirnya istrilah yang menjawab. Datanglah si saudagar beras. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Ya Pak Saudagar, gimana? Sehat? Saya sehat. Saya mau nanya kamu gimana? Hutang ke saya yang 100 juta, kok belum bisa kamu bayar juga? Belum kamu bisa cicil? Tapi kata seorang istri menjawab, gimana Saudagar, suami saya sekarang malah tidak ada di rumah. Malah dia pergi ke luar negeri untuk mencarikan uang yang tujuannya buat bayar hutang ke saudagar yang 100 juta itu. Nah, jadi teman-teman, gitu ceritanya. Jadi saudagar itu percaya bahwa suaminya lagi keluar kota, lagi keluar negeri. Jadi ditawarin lah burung bikinan istrinya itu yang disuruh suaminya. Gini saudagar, kalau saudagar mau dibayar pakai burung, dan burung juga itu saya bukan burung sembarangan. Jadi burung itu melebihi harga 100 juta kalau dijual belikan. Cuman tidak boleh ketahuan petugas BKSDA. Kata istri yang punya hutang, jawabnya begitu. Kenapa? Itu burung dilindungi, saudagar. Makanya saya di rumah juga melindungi burung itu, karena takut saya juga. Itu bisa saja kalau saya bayar hutang ke saudagar pakai burung itu, terus sudah nanti dirawat lagi sama saudagar, siapa tahu burung itu dijual lagi melebihi harga dari 100 juta. Nah, jawab saudagar, ya sudah, mana burungnya? Jawab si istri yang punya hutang, ada di dalam kamar saudagar, mari aja kita lihat. Yuk bareng-bareng. Diceklah ke dalam kamar. Nah, ada, iya betul, yang saya bilang suaminya itu yang sudah badannya dilem pakai kapas ya, kapas, kapuk kapas semua, tubuhnya itu sama sekali tidak terlihat badan manusia, badan suaminya itu. Jadi di dalam karung, dimasukin karung itu. Begitu dilihat sama saudagar, loh kok burungnya kayak begini, besar banget lagi, kata si saudagar. Jawab si istri yang punya hutang, iya saudagar, karena burungnya besar, harganya juga besar, kata si istri yang punya hutang. Terus merenung sebentar saudagar. Akhirnya si saudagar beras itu dia mengatakan begini, ya sudah, kalau kamu tidak sanggup bayar hutang, terpaksa burung ini saya bawa buat melunasi hutang-hutang kamu. Jawab si saudagar. Saudagar bicara kepada yang punya hutang, istri yang punya hutang. Menjawablah si istri yang punya hutang ini, begini saudagar, saya punya burung ini tidak mengganggu gugat di kamar ini, karena burung ini tetap berdiam, katanya, seolah-olah dia tidak ada nyawanya. Tapi sewaktu-waktu dia pengen makan, minta makanan, jadi burung ini bunyi sendiri. Kalau kita ganggu, kalau kita angkat dari diamnya ini, dia bisa berontak, katanya, bisa terbang, tidak kembali lagi. Karena namanya juga burung bajigar notod, dia ini tidak mau dipegang-pegang, tidak mau disayang-sayang juga, tidak mau diangkat-angkat juga dari tempatnya, tidak mau dipindah-pindah. Kalau dia harus sudah di situ maunya, itu tidak boleh diganggu gugat. Akhirnya saudagar mau aja dia itu. Lalu saudagar bilang, ya sudah,
Hari ini saya bawa burung ini ke rumah saya. Berarti saya harus mendiamkan saja burung ini, tidak boleh dibikin dia nggak nyaman, harus gimana dia aja gitu. Lalu si istri yang punya hutang menjawab, iya saudagar, kalau saudagar misalnya pengen megang tidak apa-apa, tapi kalau untuk mengangkat-ngangkat dia itu dari tempat dia berdiam tidak boleh katanya. Nanti saya ajak bicara, seumpamanya saudagar mau bawa sekarang, saudagar keluar dulu dari kamar, terus saya mau bicara sama dia. Nah lalu si saudagar beras keluar dulu dari kamar. Akhirnya diskusi lagi, seorang suami istri itu yang punya hutang ke saudagar. Ya sudah deal suami istri itu, karena bahwasannya hutangnya lunas kalau burung itu dibawa untuk gantinya. Deal, pendek cerita deal, burung itu dibawa ke rumah saudagar. Sudah sampai di rumah saudagar, saudagar jadi nggak sibuk nih, merenung aja di rumah. Itu dia berpikiran burung itu kok segitunya ya, dia nggak mau gerak, nggak mau istilahnya setiap hari bunyi mencari meminta makan. Aneh sekali burung itu, kata saudagar. Nah kedua harinya lagi juga hal yang sama yang dipikirkan saudagar itu. Jadi burung itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diutik-utik ya. Nah, ketiga hari, keempat hari, kelima hari saudagar masih berpikiran seperti itu. Terus dia berpikir, gimana ya, kok saya punya burung kayak nggak punya burung, kata saudagar. Hatinya yang berbicara begitu. Lalu saking saudagar itu penasaran sama burung itu, akhirnya dia memaksakan diri untuk mengangkat burung itu dan membuka dari karung untuk tujuannya mengasih makan. Takut saudagar berpikiran burung ini mati kalau nggak dikasih makan. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan, sebelum burung itu bunyi jangan pernah dipegang, jangan pernah diganggu-ganggu. Jadi burung itu menunggu aja dia bunyi baru dikasih makan. Nah pendek cerita dapat 1 bulan, saudagar penasaran, dan burung itu juga saudagar paksa untuk keluar dari karung. Nah, jadi dibuka, diraba-raba, dipencet-pencet. Secara tiba-tiba teman-teman, burung itu loncat. Oh namanya manusia ya, yang punya hutang itu kan, dalamnya itu iya cuma dibungkus pakai kapuk kapas, dibungkus-bungkus sama bulu-bulu serabutan, bulu ayam yang lainnya juga kan, namanya juga lagi nyamar jadi burung biar hutangnya lunas gitu. Kabur teman-teman, nggak kembali lagi. Nah, pada akhirnya saudagar tepak jidat, dia menyesal karena burung itu diganggu-ganggu, di coel-coel, dipencet-pencet. Pada akhirnya dia hutang tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar itu burung bajigar notot. Bajigar nototnya pun kabur. Akhirnya pulang ke rumahnya, yang punya hutang yang menyamar jadi burung bajigar notot. Akhirnya dia tidak membayar hutang, tapi hutangnya lunas gitu. Ya, segitu aja dulu video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan terhibur dongeng saya yang ngecaprek kemana-mana ya. Yang jelas saya daripada nganggur, daripada ngantuk di motor, mending saya bikin video gitu ya, nggak apa-apa, saling mendoakan satu sama lain. Itu cuma sekedar dongeng ya teman-teman.
Ya kalau kita kenyataan lagi punya hutang, lagi punya sangkutan, dicicil saja yang baik ya, semampunya kita, tidak apa-apa kok ya. Saran saya hanya itu aja. Oke teman-teman ya, segitu aja video dari saya, semoga terhibur. Saya tutup dengan wassalam aja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.